Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilsa Ramadan Biantoro Putra dari kelompok 7 akan mempresentasikan interaksi manusia dan komputer dengan judul Membangun Ekosistem Sampah Berkelanjutan dengan Teknologi dan Partisipasi Aktif bersama Westlink. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rajasa Narotama sebagai koordinator kelompok, yang kedua ada saya sendiri yaitu Zilsa Ramadan Biantoro Putra, kemudian ada Mas Ridwan, kemudian ada Jody Soluna dengan Mas Faiz, kemudian ada Mas Faisal. Volume sampah rumah tangga terus meningkat dan menjadi penyumbang besar timbulan sampah nasional. Namun masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah dan menyalurkan sampah dengan benar, seringkali berujung pada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain itu, kurangnya fasilitas dan sistem yang terfasilitasi dengan baik di tingkat masyarakat untuk menyalurkan sampah terpilah memperparah masalah ini. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Sementara potensi ekonomi dari sampah terpilah belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kami melihat adanya kebutuhan mendesak akan solusi yang praktis, modern, dan juga mudah diakses, serta mampu meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi akses bagi masyarakat yang luas untuk mendukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Rumusan masalah ada 4 poin. Poin pertama yakni bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga yang bertanggung jawab, seperti memilah dan menyalurkan. Kemudian yang kedua ada bagaimana menyediakan fasilitas yang mudah diakses dan terjangkau bagi rumah tangga untuk menyalurkan sampah terpilah. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah terpilah. Kemudian yang terakhir, bagaimana menghubungkan rumah tangga dengan ekosistem pengelolaan sampah, bank sampah, pengepul, TPS3R secara efisien. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari Wasdeling ada 5 poin. Yang pertama yakni meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan informasi yang mudah diakses. Kemudian yang kedua menyediakan fasilitas digital berupa fitur penjadwalan jemput dan informasi lokasi penyaluran sampah terpilah yang mudah digunakan. Ketiga, yakni mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui sistem insentif yang menarik. Kemudian membangun platform penghubung yang efisien antara rumah tangga dan mitra pengelolaan sampah. Dan yang terakhir, yakni kontribusi pada pengurangan sampah ke TPA, peningkatan angka daur ulang, dan terciptanya lingkungan yang bersih. Untuk poin selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Faiz. Oke, terima kasih Mas Ridwan atas penjelasannya. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang gambaran aplikasi. Nah, aplikasi Westlink ini merupakan aplikasi mobile yang berfungsi sebagai platform penghubung yang meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi masyarakat dalam mengelola sampah terpilah. Dan aplikasi ini menghubungkan rumah tangga dengan penyedia layanan pengelolaan sampah terpilah, contoh bank sampah, pengumpulan mitra, dan TPS 3R yang dirancang agar sangat mudah untuk digunakan oleh berbagai kalangan usia, yang fokus utamanya adalah mempermudah alur penyaluran sampah terpilah dan memberikan insentif atau reward untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mengubah perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, terdapat dua poin utama dari aplikasi ini, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah terpilah atau sampah organik, anorganik, ketiga, dan lain-lain. Yang poin kedua yaitu memfasilitasi masyarakat dalam proses pemilihan, penyimpanan, dan penyaluran sampah ke tempat pengolahan yang tepat. Dan target pengguna pada aplikasi ini yaitu warga kota dan desa dari berbagai kalangan usia, selanjutnya sekolah, komunitas, atau rumah tangga, lalu ada pemerintah daerah dan organisasi lingkungan. Oke. Berikut Berikut gambaran aplikasi ini.
Terdapat 5 menu utama dari aplikasi ini. Bapak kami UI menu hub yang terdiri dari menu home, Let's Go, menu scan, menu verifikasi, dan menu rute. Mungkin penjelasan lebih detail tentang menu aplikasi ini saya berikan ke Mas A saja. Sekian, terima kasih. Jadi selain punya layanan untuk memilah sampah di beberapa titik, kita juga ada fitur Waste Go namanya. Waste Go ini berkontribusi pada lingkungan sekaligus mendapatkan imbalan. Jadi eh, kita memberikan partisipasi kepada masyarakat untuk aktif memilah sampah. Jadi cukup pilah sampah lalu temukan dan antarkan ke titik Wasteling pada rute terdekat. Kemudian setelah kepada Mas Jody dipersilahkan. Ya baik, ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Mas Jody dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rajasa. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan tentang EcoRoute, yang dimana fitur EcoRoute ini adalah bertujuan untuk memudahkan dalam mengelola sampah harian secara efektif. Melalui fitur EcoRoute ini, kita dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini mengenai jadwal dan rute penjemputan sampah rutin di lingkungan Anda. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi ketinggalan jadwal pengangkutan sampah dan dapat turut serta berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama di area tempat tinggal Anda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faisal. Silakan Mas Faisal. Baik, terima kasih Mas Jody atas kesempatannya. Wujudkan lingkungan bersih bersama Wesseling. Wesseling adalah solusi digital yang fokus pada peningkatan kesadaran dan fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik. Dengan kemudahan akses dan insentif, Wesseling hadir untuk mengubah kebiasaan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.